Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Pelayan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 11 sampai dengan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus tentang menjadi pelayan? Perhatikanlah apa yang dikatakan sebelumnya oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Matius yang menulis Injilnya untuk jemaat Kristen yang dahulunya adalah penganut agama Yahudi. Mereka sudah terbiasa dengan sepak terjang ahli Taurat dan orang Farisi. Ajaran mereka dalam pandangan Yesus adalah baik dan patut untuk dituruti dan dilakukan. Sayangnya, mereka terpedaya oleh pengajaran mereka, sebab mereka itu mengajarkan hal yang baik dan patut, namun mereka tidak memberi teladan sesuai dengan ajarannya. Lihat kata-kata Yesus yang keras ini. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara-saudari terkasih, orang Farisi dan ahli Taurat melaksanakan perintah-perintah Tuhan supaya dilihat saleh dan dipuji orang serta dihormati. Mereka sangat ingin disebut rabi atau pemimpin. Sedangkan perilaku mereka tidak membuat mereka layak menyandang gelar-gelar itu. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya agar mereka ingat bahwa hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Sebagai saudara, setiap orang Kristen yang percaya dan mengandalkan Yesus haruslah menyadari yang terutama bukanlah dirinya, melainkan Yesus saja. Mereka bisa dihormati dan mendapatkan kedudukan terhormat, tetapi tidaklah dengan cara seperti yang dikerjakan oleh kaum Farisi atau ahli Taurat yang sok pamer kesalehan dan kebaikan. Firman-Nya, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seorang pengikut Yesus harus menjadi pelayan dari semua orang. Ia tidak perlu bermegah atas apa yang telah diperbuatnya, melainkan menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba yang melakukan tugas tuannya saja. Melayani. Ya, melayani seperti Yesus yang berfirman, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani." Saudara-saudari terkasih,
Tuhan Yesus itu Anak Allah. Ia turun ke dunia untuk menjadi manusia seutuhnya. Ia lahir dalam sebuah keluarga manusia, keluarga Maria dan Yusuf. Ia mengalami semua yang harus dialami seorang anak manusia, dalam suka dan duka, bahagia dan derita bersama kedua orang tuanya. Ia melihat contoh-contoh baik dari mereka yang bapaknya telah menitipkan dirinya, diasuh dan dibesarkan. Ia belajar menjadi seorang tukang kayu yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ia mengalami semua yang kita alami. Hari ini ia mengingatkan kita untuk menjadi saudara yang satu terhadap yang lain, yaitu dengan cara melayani satu sama lain. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, firman-Nya. Maka kegembiraan dan kesenangan untuk melayani haruslah menjadi roh dari setiap tindak tanduk dan tutur kata seorang pengikut Tuhan Yesus. Ini tidak mudah. Kecenderungan untuk menjadi ternama, keinginan untuk dikenal, dan ambisi untuk dihormati seringkali menggelayut hati seseorang. Orang yang tidak memiliki hasrat seperti itu seringkali disebut aneh. Lihatlah Yohanes Pembaptis. Ia sudah terkenal di antara para murid dan pengikutnya, tetapi dia tetap menunjuk kepada Yesus Kristus. Ia yang akan datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Karena memang ia harus menjadi besar dan aku harus menjadi semakin kecil. Saudara-saudari terkasih, masih ingatkah kita akan perkataan Tuhan Yesus tentang Yohanes? Di antara anak manusia yang dilahirkan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Mengapa? Karena ia memang memiliki kualitas seorang pengikut Yesus yang sempurna. Pekerja keras dan pewarta yang tidak pernah mengenal rasa takut. Ia menegakkan kebenaran dan ia menunjukkan kepada semua orang bahwa Yesuslah yang harus diikuti, bukan dirinya. Ia berkata kepada para muridnya dan menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah, katanya. Seorang pengikut Tuhan Yesus bisa belajar dari Yohanes, dan terlebih lagi belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang untuk melayani sebagai wujud nyata kepatuhannya kepada kehendak Bapa-Nya yang di surga. Tindakan fenomenal yang tidak boleh dilupakan oleh seorang pengikut Yesus adalah Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-Nya pada malam perjamuan terakhir menjelang ia diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Di saat itu, Tuhan Yesus berpesan akan arti penting melayani, tentang identitas pelayan seorang murid. Sabdanya, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu." Injil Yohanes bab 13 ayat 14-15. Jadi marilah kita melayani dengan sungguh hati, tanpa harus mengedepankan gengsi atau harga diri. Siapa melayani dengan sungguh hati, dialah yang sejati terbesar. Apakah aku sudah mengambil bagian dalam karya pelayanan gereja sebisaku?
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan rela melepaskan gengsi dan tidak mencari kehormatan pribadi. Semoga Kristus menjadi inspirasi kami dalam karya pelayanan kami sebagai pengikut Putra-Mu setiap hari. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.